Babi, ada babi! Teriak seorang pria di atas sepeda motornya. Arman tidak dapat melihat jelas wajah pria tersebut karena ia panik dan memutuskan untuk melarikan diri. Melihat seekor babi yang berlari ketika diteriaki membuat si pengendara motor berpikir bahwa yang ia lihat bukanlah babi biasa. Halo, gue Rizal, selamat datang di channel Cerita Seram. Mas, aku nggak mau ngelakuin kayak gini lagi, ujar Dina sembari menangis. Udahlah, mendingan kamu jagain lilin ini supaya nggak mati, ucap Arman setengah membentak. Dina yang belinang air mata mulai menyalakan lilin. Dalam sekejap, suaminya yang duduk di lantai dengan diselimuti jubah kemudian berubah menjadi seekor babi yang besar berwarna hitam. Sudah 7 kali Arman dan Dina melakukan pesugihan babi ngepet, dan ini adalah upaya mereka yang ke-8. Adapun percobaan pertama mereka lakukan karena desakan ekonomi. Awalnya baik Arman maupun Dina tidak memiliki pikiran sama sekali untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Dina sudah terbiasa mengurusi pekerjaan rumah dan Arman bekerja di sebuah pabrik baterai yang berada di kota mereka tinggal. Semua berubah ketika goncangan ekonomi pada pabrik tempat Arman bekerja yang dampaknya adalah gelombang PHK besar-besaran. Arman yang saat ini sudah memiliki jabatan yang bagus harus tersapu bersama ratusan pekerja lainnya. Peristiwa menyedihkan ini membuat Arman harus luntang-lantung mencari pekerjaan lain. Ia sudah mengirimkan lamaran ke 5 perusahaan berbeda, tapi tidak ada satupun yang membalas. Pria itu berasumsi bahwa penolakan yang terjadi dalam upaya mencari pekerjaan diakibatkan oleh usianya hampir menginjak 45 tahun. Uang pesangon pun tidak mereka manfaatkan dengan baik. Baik Arman maupun Dina merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis, sehingga mereka memilih untuk menyimpannya, berharap ada peluang bisnis yang cocok untuk mereka pekerjakan. Nasib berkata lain, uang pesangon mereka yang semakin menipis tidak diiringi dengan usaha mereka untuk mendirikan sebuah bisnis. Arman dan Dina malah menggunakan untuk membeli barang elektronik juga perabotan rumah tangga. Arman sebenarnya sempat mencicil sepeda motor yang ia gunakan untuk bekerja sebagai ojek. Tapi penghasilan tersebut tidak dapat menutupi kebutuhan keluarganya, sehingga motor tersebut harus ditarik lagi karena putusnya uang cicilan. Sebagai kepala keluarga, Arman sangat bingung melihat keadaan perekonomian yang kian memburuk. Semua ini diperparah dengan anak sematawayangnya, Hilman, sebentar lagi duduk di bangku SMP yang dimana memerlukan biaya yang tidak sedikit. Himpitan ekonomi inilah yang membuat mereka memutuskan untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Berkat bantuan oleh seorang dukun yang dikenalkan oleh teman Arman, Arman dan Dina berada di sebuah situasi yang dapat memulihkan keadaan ekonomi mereka sendiri. Saat itu di desa mereka baru saja kedatangan sepasang suami istri. Sang suami adalah pensiunan tentara dan istri adalah wirausaha yang menjual busana muslim. Arman dan Dina menjadikan mereka sasaran pertama karena asumsi mereka adalah orang baru tidak tahu apa-apa tentang tempat tinggal mereka. Ternyata benar saja, upaya mereka tidak sesulit apa yang mereka pikirkan. Dalam waktu kurang dari 3 jam, mereka bisa mendapatkan hampir 10 juta dari rumah pasangan tua tersebut. Tidak ingin jatuh di lubang yang sama, Arman dan Dina sepakat untuk mempergunakan uang tersebut untuk menggunakan sebagai warung sembako yang sisanya untuk ditabung. Semenjak pesugihan pertama, keuangan mereka berangsur membaik. Hilman dapat bersekolah dengan tenang dan pemasukan dari toko kelontong selalu bisa diandalkan setiap bulannya. Hanya saja, kedua hal itu tidak membuat Arman berhenti untuk melakukan pekerjaan sesat tersebut. Sebelumnya, mereka sepakat bahwa mereka akan berhenti ketika keadaan mereka membaik. Tapi kenyataan Arman semakin rajin melakukan ritual babi ngepet tersebut. Dengan alasan, menjadi babi tidak sesulit bekerja di pabrik ataupun berbisnis. Dina sudah mencoba menghentikan Arman, mulai dari menasihati hingga memohon-mohon. Hanya saja, upaya yang sudah ia lakukan berkali-kali tersebut dibalas dengan pukulan ataupun tendangan yang berkali-kali oleh Arman. Tak jarang Dina menjaga lilin dengan keadaan berlinang air mata. Seperti malam ini, ia sudah tidak tahan dengan perlakuan Herman terhadapnya.
Meskipun ia sungguh sangat menyayangi keluarga kecil ini. Arman tiba di rumah sasarannya, rumah Ibu Jamilah. Ia mengincar rumah tersebut karena baru genap 2 bulan ia ditinggal wafat oleh suaminya. Tanpa seorang anak, hanya seorang asisten rumah tangga yang setia. Arman mulai menggesek-gesekkan hidungnya ke pagar rumah Ibu Jamilah yang tingginya 1,5 meter. Entah bagaimana caranya, dengan menggesek-gesekkan hidung ke pagar rumah sasaran, uang si pemilik rumah otomatis berpindah ke hadapan Dina. Di hadapan Dina, uang pecahan 100.000 berserak, tapi wajahnya tidak sama sekali menunjukkan kebahagiaan. Ia memikirkan keselamatan Arman dan perasaan anak semata wayangnya Hilman jika tahu bahwa semua yang mereka milikinya adalah hasil dari pesugihan babi ngepet. Saat sedang asik menggesek-gesekkan pagar, ada cahaya menyilaukan penglihatan Arman. Dalam wujud babi, ia terperanjat karena cahaya tersebut tidak beranjak, pertanda bahwa seseorang yang menggunakan penglihatannya sedang memperhatikan si Arman. "Babi, ada babi!" teriak seorang pria di atas sepeda motornya. Arman tidak dapat melihat jelas wajah pria tersebut karena ia panik dan memutuskan untuk melarikan diri. Melihat seekor babi yang berlari ketika diteriaki membuat si pengendara motor berpikir bahwa yang ia lihat bukanlah babi biasa. Ia kemudian memacu sepeda motornya untuk mengejar Arman yang telah berubah menjadi babi ngepet. Sambil berteriak dan memberitahukan bahwa ada babi ngepet. "Babi ngepet, ada babi ngepet." Teriakan tersebut cukup keras untuk didengar sebuah desa yang setiap malam diselimuti keheningan. Warga pun begitu kaget atas peringatan itu dan spontan mengambil benda apa saja yang ada di sekitarnya untuk menghajar babi ngepet yang lari tocar-kacir tersebut. Kesempatan Arman pun untuk melarikan diri semakin kecil karena ia melihat jumlah warga yang sangat mengejar semakin banyak dan beberapanya membawa tali dan senjata tajam. Arman tidak tahu harus berlari kemana. Ia hanya mencoba mencari jalan yang sekiranya tidak ada orang. Meskipun begitu, upayanya untuk menghindar dari amukan warga desa harus gagal karena tembakan dari senapan angin. 2 butir peluru yang menembus paha membuatnya tumbang. Dalam wujud babi, Arman diikat dengan keadaan babak belur, lalu diarak menuju ke kantor kepala desa. Apa yang Arman lihat sekarang ini mungkin adalah waktu-waktu terakhirnya, termasuk waktu terakhir bagi dirinya untuk melihat istri dan anak kesayangannya yang terlihat dari kejauhan, pergi membawa 2 tas dan 3 bungkusan besar tanpa ia bisa memanggilnya.